kabar semuanya? Baik ya? Ini sekarang susunannya berbeda nih. Ini bergeser, lebih baik. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai right living, hidup yang benar. Tapi saya akan lebih spesifik membicarakan mengenai belief system. Sebelumnya kita berdoa dulu boleh ya? Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk belajar. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti, sehingga cara berpikir kami diubahkan dan kami bisa mengambil keputusan dengan baik di hari-hari mendatang. Roh Kudus tolong kami, Kau yang tahu persis keberadaan kami, Kau tahu persis bagaimana berkomunikasi dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar. Amin. Oke, untuk hidup benar, itu maka kita perlu mengetahui apa yang kita percaya itu benar atau tidak, karena relatif ya. Kata benar itu bagi tiap orang tuh memiliki latar belakang, memiliki culture atau pendidikan yang berbeda. Jadi suatu perbuatan atau sikap bagi si A itu berbeda bagi si B. Jadi kalau si A bilang itu salah, belum tentu bagi si B itu salah. Misalnya begini, bagi si A itu sex before marriage oke, ya. Dan bagi si B itu enggak. Nah, si A ini dan si B ini punya referensi yang berbeda. Jadi dia bilang oke kok, yang lain enggak, itu salah. Dan inilah yang kita sebut dengan, atau yang kita kenal dengan belief system. Sejalan dengan waktu, bisa saja si A, ya, yang tadinya bilang sex is not okay, dan dia karena dia diperhadapkan dengan kebenaran yang baru dia ketahui, akhirnya itu menggoyahkan belief systemnya dia, dan dia bilang oke, sekarang aku tahu sex before marriage is not okay, gitu ya. Dan kalau tadi kita perhatiin review yang highlightnya, jadi sebenarnya walaupun satu persatu, sedikit demi sedikit ya, minggu per minggu, belief systemnya dia tuh berubah sebenarnya. Jadi untuk kita bisa mengubah seseorang, tindakannya, perilakunya, itu kita harus tahu akar permasalahannya, yaitu belief system. Dan itu sebabnya kalau kita perhatiin, dulu ingat nggak di waktu saya di Jakarta itu ada iklan rokok, nggak ada lu nggak rame, pernah dengar nggak ya? Jadi iklan itu diperdengarkan tiap hari, ya kan? Sampai orang membawa itu dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah kalau kita nggak ngumpul, nggak ada lu nggak rame, dan kalau tanpa rokok lu nggak cool. Nah jadi orang akhirnya kemakan itu dan dia percaya, akhirnya dia ngambil keputusan untuk merokok hanya untuk karena dibilang kelihatan cool. Nah beberapa minggu terakhir ini, kalau saudara perhatiin apa yang terjadi di Indonesia, itu ada suatu insiden, yaitu mengenai Dewa Kipas. Pernah dengar nggak Dewa Kipas? Dan Gotham Chess. Oh dia tahu, wah dia up to date juga ya. Jadi ini ada pecatur Indonesia melawan pecatur dari mana ya? Saya lupa negara, tapi Levi namanya, tapi nama nickname-nya Gotham Chess. Dan dalam 3 minggu peringkatnya itu naik dengan drastis. Dan suatu saat dia bertanding, dia kalah nih yang orang yang udah jago ini. Terus akhirnya tiba-tiba dia di-ban, gak boleh main lagi. Dan itu booming banget di Indonesia, sampai prestasi semuanya buka suara. Dan lucunya ini ada orang-orang Indonesia, tahu kan pasukan plus 62, tahu ya? Plus 62 tuh di dalam dunia online itu artinya orang Indonesia. Plus 62 itu komennya ke Levi ini, ke orang asing ini, ke YouTube-nya dimaki-maki lah, wow, lu karena membela orang Indonesia, tahu kan? Nah, setelah itu mereka ini diundang sama Deddy Corbuzier di podcastnya, satu orang, pihak satu dan pihak yang lain diundang juga. Dan ada juga yang menganggap bahwa si ini curang. Jadi ada dua pihak nih sekarang nih, ada yang bilang dia curang, ada yang bilang dia benar-benar jago, gitu kan? Nah, tapi masalahnya orang yang memperhatikan itu, dia punya belief system, dia bilang gue percaya dia benar-benar gak curang, akhirnya malah memaki-maki.
aksinya itu memaki-maki. Sampai YouTube si Lewi-nya itu yang orang asing ini ban viewers dari Indonesia. Jadi kita nggak bisa ngelihat karena udah penuh dengan komen yang gitu lah. Itulah pasukan plus 62. Dan akhirnya hari Senin nanti besok itu akan ada live karena katanya untuk membuktikan, makanya yaudah lu bertarung sama Grandmaster Indonesia deh, yang orang Indonesia lokal. Nah besok tuh orang kan nunggu nih, sekitar jutaan orang akan menantikan ini bener nggak orang ini curang atau enggak. Tapi yang mau saya highlight adalah poinnya itu belief systemnya, mereka bilang percaya. Dan ada beberapa orang yang tadinya maki-maki, dia menyesal. Aduh, setelah ini kayaknya bener dia curang deh. Jadi gitu lah ya. Orang belief systemnya bisa berubah hanya gara-gara informasi yang dia dapatkan. Nah, belief system kita ini akan mempengaruhi apakah kita orang yang suka komplain, orang yang suka kritik, atau orang yang suka contribute. Ya, itu tergantung dari belief system kita. Dan saya hari ini nggak akan berusaha mengajari saudara siapa aksi apa atau tingkah laku mana yang benar atau yang salah. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas belief system ini. Karena for most people, their belief system is like invisible force that is influencing their behavior without them noticing. Jadi mereka tuh nggak nyadar keputusan mereka itu diambil karena memang sebenarnya belief system mereka. Kasus contohnya nih, suaminya ya. Kalau diajak ke fast food nggak mau makan kan, maunya pesen salad kan, karena dia punya dipengaruhi apa dia nggak mau, karena belief systemnya bilang junk food. Kalau saya sampai hari ini saya nggak mau makan lele, tapi istri saya suka banget makan lele, karena saya melihat lele pernah di rumah saya waktu itu toilet saya mampet gitu ya, dan ada tuh kan septic tank yang dulu di Jakarta, terus saya bilang kok mampet gak bisa, ternyata lelenya stuck dan gede banget, ada 2. Dan ternyata saya tanya ini kenapa bisa, ada yang bilang ada yang masukin ke situ. Wah, semenjak itu saya nggak akan pernah nyentuh yang namanya lele, gitu ya. Nah itu belief system saya. Jadi saudara coba kasih saya lele, saya nggak akan pernah makan, karena itu belief system saya. Jadi kalau kita ubah belief system seorang, maka aksi dari orang tersebut akan mengikutinya. Belief system itu akan mempengaruhi value saudara, value yang saudara pegang, dan value yang saudara pegang itu akan mempengaruhi behavior saudara, perilaku kita. Cukup banyak orang coba memperbaiki luarnya, behaviornya, ya, seperti memanipulasi perilaku, tapi tanpa merubah akarnya, yaitu belief systemnya, maka perubahan itu akan bersifat sementara. Karena saat temptation datang, percayalah pasti orang itu akan goyah, pasti akan goyah, dan akan kembali ke perilaku yang semula. Nah, manusia itu accumulates thousands of beliefs throughout our lifetime, all about the aspect of life. Jadi sepanjang hidup kita itu kita selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang membangun belief system kita. So we gain them through things that other people say to us, from school, things we hear on the news. Makanya media juga punya pengaruh untuk menggiring opini, things we read, or any other external influences that we are exposed to. Dan dalam Proverbs 23 ayat 7 dikatakan seperti ini, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang orang pikirkan dalam hatinya, itulah dia. Dengan kata lain, kalau saya buat interpretasi saya adalah you are what you think. Atau saya coba lagi dengan kalimat yang baru, if you change the way you think, you can change your life. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi saat kita percaya sama Yesus, roh kita baru, lahir baru, tapi akal budi kita tuh harus diperbaharui. Karena by default, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. By default.
Dan dikatakan dalam New King James Version-nya, ya, saya suka bahasa Inggrisnya, be transformed by the renewing of your mind. Alkitab memang dengan jelas mengatakan bahwa memang ada pemisahan antara dunia dan kehendak Tuhan, ya, world and the perfect will of God. Memang ada perpisahan, tapi bukan berarti kita ini isolated atau anti terhadap orang dunia yang belum mengenal Yesus. Justru mereka butuh kita, karena kita garam dan terang untuk supaya mereka melihat, oh ini tuh yang namanya hidup dengan benar. Karena abu-abu, orang tuh gak tahu. Mereka bilang it's okay, but for us it's not okay. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24, Paulus menulis seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi pikiran lagi, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita dulu juga seperti itu, saya juga seperti itu. Saya nggak punya reference point yang valid, tapi karena saya belajar mengenal Kristus, maka kita punya pegangan yang baru. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima apa? Pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi kata menanggalkan itu penting tuh. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ternyata manusia dalam diri kita tuh ada inner man, tapi ada yang namanya old man yang harus kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Paulus ngomong seperti ini. Dalam diri kita itu ternyata ada inner man yang by default katanya which grows corrupt. Kalau kita baca sebelumnya katanya yang menemui kebinasaannya. Tapi dalam King James Version saya suka which grows corrupt, oleh nafsunya menyesatkan. Dan kita bisa dan harus menanggalkan manusia lama kita supaya bisa di-upgrade atau renew di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita harus mengenakan manusia baru yang selalu bisa diperbaharui. Think the inner man ini seperti operating system. Tahu ya, operating system itu kalau saudara pakai handphone iPhone ada iOS, kalau pakai Samsung ada Android, kalau komputer saudara ada Windows, ada Mac. Operating system itulah yang mengontrol perilaku dari mesin itu. Nah, inner man inilah yang gak kelihatan dalam diri kita, yang mengontrol apa yang keluar aksi kita, apa yang kita katakan. Jadi katanya kita harus menanggalkannya. Bukan Tuhan, kita harus, dan kita harus memakai manusia yang baru. Tujuannya adalah supaya bisa diperbaharui agar kita memperoleh pengetahuan yang benar yang menjadi makanan bagi belief system kita. Dalam Kolose 3:9-10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus apa? Diperbaharui untuk memperoleh apa? Pengetahuan yang benar. Dulu kita mempunyai pengetahuan yang salah, harus diperbarui. Syaratnya itu nggak bisa pakai manusia lama. Yesus pernah bilang, kalau kamu mau nampung anggur baru, harus pakai kantong yang baru. Jangan pakai kantong yang lama, karena kalau kamu pakai kantong yang lama, you will lose both. Pecah, kamu kehilangan anggurnya, kamu juga kehilangan kulitnya. Oleh karena itu kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Supaya apa? Manusia baru ini sifatnya upgradable. Yang tadi manusia lamanya itu nggak bisa upgradable. Sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan kemudian 2 Korintus 4:16. Hari ini kita akan belajar mengenai ayat, karena saya mau nggak mau harus menunjukkan
kepada saudara reference pointnya. Dan ini seperti Bible study ya buat hari ini. Mohon kerjasamanya. Saudara harus konsentrasi kuat. Ini benar-benar mengenai banyak kita membahas Bible study. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini disebut dengan inner man. Jadi saudara dan saya harus menyadari bahwa ada inner man dalam diri kita yang perlu dibaharui dari hari ke hari. Walaupun saudara sudah percaya Yesus. Kembali ke belief system. Belief system inilah yang dimakan sama inner man kita. Belief system ini bisa menyebar. Bahkan Yesus pernah bilang, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu harus bersebar, harus berkembang. Bagaimana caranya suatu konsep, ide bisa diterima orang banyak dan bisa mereka terima, yaitu dengan cara kerja yang Yesus mau perkenalkan. Itu dibilang apa? Kita baca ya. Sebelum saya baca itu, kalau kita pengikut Yesus, maka kita harus berani ngomong ke orang sama seperti Paulus. Paulus ngomong gini ke orang-orang, imitate me, just as I also imitated Christ. Jadilah pengikutku. Paulus berani ngomong ke orang, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Nah, kita sebenarnya harus berani juga. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, maka kita harus berani ngomong ke orang, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Yang artinya apa? Kita akan berjalan di depan dan orang-orang mengikuti kita. Dan kehidupan kita akan diekspos, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Karena kita harus memberikan pengaruh kepada mereka yang mengikuti kita. Dan ini dia. Yesus ngomong seperti ini. He told them another parable, katanya. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. Saudara tahu leaven ya? Jadi leaven itu dalam dulu mereka hidup di zaman mereka, leaven itu adalah the agents of growth atau mengembang untuk membuat roti. Kalau sekarang udah ada chemical, saudara bisa pakai baking soda, saudara bisa pakai Sprite, ya. Tapi dulu mereka yeast aja jarang, yeast itu ragi. Jadi apa yang mereka lakukan adalah yeast ini diperlukan untuk supaya mengembangkan. Jadi untuk kerajaan atau ide suatu belief bisa berkembang, itu Yesus bilang seperti leaven. Bagaimana kan leaven bekerja? Nah, saya lihat nih. Jadi mereka buat adonan seperti ini dulu, ya. Ini udah dicampur sama yeast. Dan apa yang terjadi setelah udah dibuat adonannya, diambil sepenggal sedikit dari adonan itu, disimpan untuk keesokan harinya. Tapi kalau misalnya esok harinya saudara atau mereka nggak bikin roti, ini harus di-preserve dulu. Itu dengan caranya tuh dibolongin tengahnya, dikasih garam, terus kemudian harus taruh di garam juga supaya yeastnya itu bakterinya nggak aktif, ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai 7 hari dan 70 hari, mereka harus ditaruh garam, terus kemudian diselimuti oleh garam. Dan ternyata zaman dulu itu yeast itu juga jarang ya. Dan kadang-kadang mereka cuma pakai bowlnya aja, sisa-sisa adonannya itu bisa buat jadi yeast juga, bisa jadi bakterinya. Oleh karena itu sebabnya kalau saudara baca di Keluaran waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan ngomong jangan makan roti beragi karena mereka nggak sempet, dulu nggak ada Sprite, dulu nggak ada baking soda, jadi harus tunggu 24 jam, nggak sempet, mereka harus. Jadi mereka ada ritual yang sampai hari ini untuk makan roti yang tidak beragi. Nah, kenapa yeast ini penting? Kenapa leaven ini penting? Jadi leaven itu pengertiannya adalah roti atau adonan yang udah ada yeastnya, yang udah kamir katanya, udah kan untuk bisa yeast itu berfungsi dengan baik itu harus adonannya harus semuanya kena di knit namanya Indonesia apa ya, mengadoni, jadi gini-gininya supaya nyampur. Nah, kalau nyampur satunya diambil, nah ini disebut dengan leaven. Alkitab kalau ngomong leaven itu bukan produk kayak yeast yang saudara bisa taruh, itu leaven itu artinya adonan itu, ya kan? Ini latar belakangnya ya.
supaya saudara mengerti perbincangan kita berikutnya. Nah, Yesus datang untuk membawa pengaruh kepada kelompok kecil. Sebenarnya cuma 12 orang. Tetapi yang pengaruhnya sampai hari ini, karena yeastnya tadi, leavennya tadi cuma 12 kecil, sampai sekarang millions people saved. Yesus mengerti persis belief system kalau ingin berkembang butuh namanya yeast. Karena kalau kita nggak punya leaven, roti kita tuh rotinya flat, nggak mengembang. Kata berkembang itu butuh leaven. Nah, Yesus ngomong gini nih tentang hati-hati ragi Farisi dan orang Saduki. Kita baca ya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Hei, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Mereka berpikir, kadang-kadang asumsi juga salah ya dalam komunikasi ini. Mereka pikir, dan seorang berkata kepada lain, ini dikatakan karena kita nggak membawa roti. Untungnya Yesus orang yang suka buat klarifikasi gitu. Dia bilang, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan lima roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi sebenarnya gini, mereka mikirnya gini kali ya. Misalnya Fanny bikin leavennya itu disebut dengan leaven honey, karena adonannya kan udah adonannya yang untuk kue itu, bisa bikin donat atau mau bikin roti, karena sepenggalannya itu akan digunakan lagi untuk buat produk yang sama gitu ya. Dan ini yang mau kita pelajari, backgroundnya orang Farisi dan Saduki itu apa sih sehingga kok Yesus memperingati mereka. Nah, makanya sih about Bible study, tapi saudara pada akhirnya saudara akan mengerti, akan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sekarang. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, ya, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya pada mereka, "Benaran membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Terus kemudian, "Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah yang kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. It's about inner man." Dan Yesus juga sentuh lagi nih, katanya gimana lagi? Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam inner man tadi yang saya bilang tadi, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan. Kalau orang yang suka memperkosa, rapis, semua dari sini. Pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserangan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebalan. Semua katanya apa? Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Farisi
Ini hal-hal yang menarik tentang Farisi. Zamannya Yesus itu, mereka sebenarnya mereka tuh punya kitab Torah dan juga kitab para nabi. Tapi dari kitab itu aja ya, muncul beberapa golongan atau belief system yang berbeda. Makanya ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat. Dan kita akan belajar nih. Ini ada satu cerita, ini menarik menurut saya ceritanya. Di dalam satu hari itu, grup atau movement yang pada saat itu di orang Israel, mereka berusaha challenge Jesus belief system. Oke, suatu hari ini 3 kelompok datang dan memuji belief systemnya Jesus itu benar atau enggak. Pertama dari orang Farisi dan Herodian, ini kelompok yang pertama. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Herodian, by the way, saya kasih ini ya, latar belakang. Orang Farisi itu adalah ya orang yang meyakini adanya jiwa yang kekal, adanya kebangkitan, kematian, adanya malaikat. Mereka percaya itu, mereka percaya kedatangan Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Farisi juga menekankan kewajiban seorang dalam melakukan setiap segi hukum Taurat. Ibadah di Bait Suci hanyalah sebagian dari hukum Taurat. Orang Farisi juga membedakan hukum yang tertulis dan hukum lisan. Jadi ternyata orang Farisi itu selain dari hukum Musa, mereka juga membuat tafsiran-tafsiran dari hukum Musa supaya hukumnya ini relevan ke zamannya. Ya, ini latar belakang orang Farisi. Dan Herodian itu sebenarnya Herodian ini gak ada hubungan dengan agama, tapi Herodian ini adalah pengikutnya Herodes. Mereka itu gak mau ada raja lain selain Herodes. Jadi pas lagi dengar, wah nih Yesus mau jadi Mesias nih, kepentingan mereka itu terusik. Jadi mereka mau datang, mau cari tahu tentang Yesus dan berorientasi pada politik. Kelompok ini walaupun orang Yahudi yang menganutnya sebagai Herodian, dimandang rendah oleh orang Yahudi yang lainnya karena mereka dianggap sebagai kolaborator orang asing. Kalau di Jakarta dulu, di Indonesia kita sebut company, ya. Ini pelajaran itu. Kalau bersekongkol dengan orang Belanda kita sebut company, maka kita dikucilkan. Nah, itu latar belakangnya. Dan di sini mereka datang nih ngasih pertanyaan juga jebakan. Kira-kira dia pro sama Kaisar atau orang Farisi itu lebih cenderung ke agama, ke Tuhan atau enggak? Dan Yesus bilang gini. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus menjerat dia dengan satu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengejar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Nah, jawaban ini akan menentukan nih. Kalau dibilang enggak, orang Herodian langsung lapor pada pihak Kaisar supaya dia dihukum. Kalau dibilang pada Tuhan aja, menyenangkan si Farisi tapi nggak menyenangkan Herodian. Jadi jawabannya itu menjebak, pertanyaan menjebak. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Sampai hari ini berlaku. Kalau saudara harus bayar uang kepada pemerintah, bayar. Tapi saudara bayar kepada Tuhan harus juga bayar. Sampai hari ini Yesus juga ngomong seperti itu. Dan next, ini kan hari yang sama nih. Tadi orang Farisi dan orang Herodian langsung kucuk-kucuk lagi nih. Orang yang grup yang kedua mau challenge Jesus belief system. Datanglah pada Yesus, pasal yang sama. Datanglah pada Yesus beberapa orang Saduki. Nah, orang Saduki ini saya kasih gambaran. Orang Saduki itu ialah orang yang meyakini pada dasarnya Saduki menganggap bahwa ibadah di Bait Suci, di rumah Tuhan yang gede itu lebih penting daripada mematuhi perintah-perintah yang lain. Jadi itu sakral banget, itu yang diutamain sama mereka. Jadi orang Saduki itu biasanya orang imam yang besar. Imam itu semuanya orang Saduki karena mereka yang menjalankan ritual. Dan kemudian mengakui kewibawaan 5 kitab Taurat Musa. Mereka hanya percaya 5 kitab Musa tapi nggak percaya kitab-kitab yang lain. Itu orang-orang Saduki. Dan selain itu mereka juga menolak konsep kebangkitan orang mati. Mereka nggak percaya adanya malaikat, mereka nggak ada percaya ada roh. Ditambah lagi mereka juga curiga
kepercayaan populer masyarakat Yahudi tentang Mesias. Mereka curiga terhadap Mesias juga. Nah di sini orang Saduki ini mau challenge Yesus lagi. Ya, lalu dia ngomong gini, nanya ayat 19, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Walaupun mereka dapat pelajaran dari kitab yang sama, tapi Yesus ngomong, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi menurut Yesus itu nggak ada namanya bidadari. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Cuma Yesus yang berani counter back orang-orang Saduki. Nah, ini orang Saduki nih, tadi hari yang sama juga nih. Kemudian ahli Taurat 28 mencoba challenge Jesus belief system. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, I love Jesus because he's so smart. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini berbicara mengenai inner man. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada dua hukum ini. Apakah tanggapan ahli Taurat itu? Karena bukan hanya mereka loh yang lagi ngumpul, orang-orang juga yang di situ juga mendengar. Ada yang pro Herodian, ada yang orang yang pro Saduki, ada orang yang pro Farisi, ada juga ahli Taurat. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Sebenarnya dia ini juga lagi nyindir orang Saduki. Dia tuh nyindir orang Saduki karena benar, memang mengasihi dia, karena orang Saduki pikir bahwa tata ibadah kan yang paling penting, nggak perlu yang kayak gitu. Tata ibadah tuh harus jalan, ritual harus jalan, tiap tahun harus jalan, korban harus jalan. Itu poin mereka. Dan memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Lalu Yesus, gue punya teman. Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan setelah itu seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu pada Yesus, karena belief systemnya Yesus itu firm. Setiap golongan gak ada yang inconsistent, ya. Jadi dia mau diserang dari segi apapun. Jadi saudara mengerti ya ragi ini ya pengajaran ini. Dan akhirnya ini ayat berikutnya, cuman ini kan saya dari Markus, saya ambil dari ini ya, dari Matius. Sebenarnya sama kisahnya, cuma dari Matius supaya saudara tahu konteksnya, ya. Nah, sekarang giliran Yesus nih, challenge their belief system. Ini sekarang giliran Yesus. Tadi kan Yesus udah tangkis, sekarang Yesus smash, bajerang. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, ya kan, orang Farisi tadi kan udah tahu ya orang Farisinya seperti apa. Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Loh, kalau anak Daud, katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Karena
Kalau dia pikir, oh, Mesias itu Tuhan, dia langsung pikir pengikut gua bakal percaya nih. Karena Yesus itu pas lagi datang ke muka bumi ini, dia ngomong bahwa Bapa adalah aku, dia sama gitu. Dan Mesias itu, makanya mereka kan mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak ada seorang pun dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu nggak ada orang lagi yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Oke, enough mengenai ragi. Orang Farisi, Saduki, dan juga ayat Taurat. Nah, mungkin saat ini ragi Farisi, orang Saduki itu belum aktif karena bait Allah belum dibangun. Tapi pas lagi bait Allah dibangun kedua, pasti ada. Raginya itu lagi dormant sebenarnya. Tapi kalau bait Allah nanti dibangun, mereka akan muncul lagi. Dan yang sekarang yang terjadi adalah saudara perlu hati-hati dengan ragi yang ada di zaman sekarang. Perhatikan social movement, polusi yang ada di sekitar saudara. Pergaulan bebas, sesama jenis, aborsi, hedonisme. Hedonisme itu adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, hedonisme ini bisa membawa orang ke arah yang negatif seperti individualisme, konsumtif, boros karena dia nggak beli sesuatu yang perlu, dia beli aja, dan juga korupsi karena ada tekanan. Gue harus beli ini, sehingga kan keluarganya juga gimana caranya gue bisa hidupin, makanya harus korupsi. Nah, inilah value atau ragi yang ada di sekitar kita. Kita harus hati-hati. Dan mereka berusaha keras untuk merebut, mempengaruhi anak-anak saudara dan juga anak muda. Kita harus belajar dari first case nih, where belief system shifted. Tahu nggak saudara? Ragi pertama yang berhasil untuk mempengaruhi belief system itu sebenarnya di Kejadian. Itu pertama kali. Waktu lagi Adam dan Hawa, Adam dikasih perintah sama Tuhan, jangan makan buah itu, ya. Tapi Hawa, mungkin karena kelemahan itu sebabnya perempuan kelemahannya adalah telinga. Jadi kalau ada pria bilang, oh kamu cantik, kamu manis, dan kemudian dia berusaha untuk wah ini kayak menggampangkan saudara, boleh pegang sini pegang sana, berarti itu bukan pria yang sejati, karena dia tahu bahwa kelemahan saudara adalah telinga. Nah, ini Hawa juga sebenarnya begitu. Hawa ini tadinya dia percaya apa yang Tuhan katakan, tapi karena kembali lagi ragi itu saudara, itu butuh yang namanya kan needing bahasa Inggrisnya tadi adon ya. Itu butuh waktu sebenarnya untuk diproses. Jadi Hawa ini dia engage. Nah, ini kata kuncinya nih, engage dengan ular. Diajak ngomong, dipikirin, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Akhirnya apa yang terjadi? Dia makan buah itu. Belief system di antara orang Kristen juga ada berbeda. Terbuktinya dengan banyaknya denominasi gereja, benar nggak ya? Denominasi gereja itu kan arti bukti dari walaupun kita punya kitab yang sama, Kejadian sampai Wahyu, tapi ada belief system yang berbeda. Nih, contohnya nih, saya bawa ini juga yang saya pegang dan berhasil. Saya bersyukur belief system saya tuh belief system seperti tembok sebenarnya, seperti tembok. Itu benteng pertahanan. Jadi kalau saudara, contohnya gini, kalau saudara ditelepon sama orang yang suka nipu, halo kamu dapat undian. Kalau saudara tahu kan saudara nggak mau engage kan, kamu penipu, karena saudara udah punya benteng. Nah, saya juga dulu saya punya ini yang akan kita bahas. Belief system saya mengenai kita baca deh, saya nggak mau baca dulu. Hati-hatilah ya, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi hati-hati, kata hati-hati itu penting. Yesus juga ngomong hati-hati terhadap ragi Farisi. Kita harus hati-hati terhadap
ragi yang ada sekarang sekitar kita. Ya. Kemudian karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah ini saya membahas pengalaman pribadi saya. Saya itu dari gereja yang punya belief sistem yang berbeda gitu. Saya nggak percaya bahwa baptisan itu harus celam. Saya nggak percaya. Nah, tapi untungnya saya bukan orang yang langsung pasang tembok gitu. Saya pasang tembok, enggak deh, gue nggak akan. Tapi saya berusaha, oke, if this is true, and I let Holy Spirit to convince me. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau dalam hukum di Indonesia juga seperti itu. Kalau saudara sudah meninggal, maka hukuman itu nggak berlaku lagi pada saudara karena udah meninggal. Nah, hukum upah dari dosa ialah maut. Seharusnya kita mendapatkan maut. Tapi karena Yesus sudah bayar dan dia mati dan kita mati dikuburkan seperti Yesus, dan artinya kita sudah mati, upahnya itu udah kita ambil. Makanya kita dibaptis, kita mau dikubur dan kemudian kita dibangkitkan kembali, mendapat hidup yang baru. Jadi hukuman yang sama kok boleh berlaku lagi pada orang yang sudah mati, ngerti ya maksudnya itu. Dan next, dan dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya kepada kayu salib. Saya saat itu, saudara, struggle. Karena saya pikir, ini benar gak ya? Tapi akhirnya saya membiarkan diri saya untuk seperti air ya. Air itu kadang-kadang kalau kena batu gitu ya, sedikit demi sedikit, itu akan mengubah shape. Akhirnya saya membiarkan itu terjadi. Saya karena overtime saya terus datang. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya ambil keputusan itu untuk bisa dibaptis. Kenapa? Sebenarnya kenapa saya mau ambil? Tujuannya sebenarnya simple. Supaya saya mendeclare, ini tujuan saya. Saya harus declare ke surga, karena surga banyak yang melihat, malaikat Bapa di surga, kepada iblis juga, kepada saksi orang-orang di luar sana, bahwa hey, ragi kerajaan Allah sudah leaven me, dan aku mau mingle dengan adonan itu sehingga aku bisa dipengaruhi. Supaya next, iblis pun melihat, gawat nih, ini orang udah mengambil keputusan untuk terbuka terhadap ajaran yang baru. Dan saya akhirnya dengan keputusan ini, surga pun oke, next level, next lesson, dikasih hari per hari supaya cara berpikir saya diperbaharui. Nah, cara berpikir ini banyak saudara. Itu bisa mengenai hubungan, relationship yang seperti yang dibagikan, bisa mengenai keuangan, bisa mengenai pernikahan, banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi kadang-kadang kalau kita mau dipengaruhi oleh leaven itu, karena ragi itu bisa mengembangkan sayapnya, butuh saudara untuk bisa mingle. Kalau nggak ada adonannya, itu nggak akan jalan pengajaran itu. Nah, akhirnya saya berani bilang, oke, aku mau mendeklarasikan hari itu juga. Waktu itu saya masih SMP. Kebetulan kalau waktu saya SMP, orang tua saya tuh nggak terlalu khawatir kan. Saya nggak. Jadi saya bergaul sama saya, dia nggak tahu, dia nggak peduli. Maksudnya dia bukan nggak peduli, tapi kan anak-anak kampung itu, lu main sama siapa aja le? Pulang malam juga nggak ditanyain, nggak dicariin, gitu kan? Kalau saya kan sama Jasin mana? Kita tahu ya. Ini kan saya nggak. Akhirnya pas lagi saya mau dibaptis, saya juga nggak ngomong sama orang ini karena saya mencuri juga dia nggak tahu, ya kan? Saya juga berantem dia juga nggak tahu. Saya mau coba ngerokok dia juga nggak tahu. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya dibaptis. Nah, ini kenapa saya anggap penting? Karena ini belief system. Belief system ini akhirnya rontok karena saya membuka diri saya. Kenapa saya ambil itu? Karena saya mau mendeclare. Tujuan saya cuma satu, declare bahwa I'm part of this movement. I'm part of this. Karena Yesus pun begitu, dia dibaptis juga dan saya mengikutinya. Dan saya bilang,
make sense ya. Karena upah dosa ialah maut. Berarti kita harus mendapatkan upahnya dulu. Itu apa? Kematian. Oleh karena itu kita dibaptis, dikubur. Artinya kita mati dan kita bangkit. Setelah kita bangkit, hukuman itu nggak berlaku 2 kali, cukup sekali. Itu yang terjadi. Dan saya berharap saudara, dengan pelajaran ini tentang belief system, walaupun banyak ayat, saudara akan lebih hati-hati. Saat saudara mendengar media, berita, saudara ketemu teman, dosen saudara ngomong, kadang-kadang datang dalam bentuk seperti itu. Nah, kalau saudara engage, saudara renungkan, maka itu seperti ragi. Dia akan mengkamirkan adonan itu, dan saudara kalau udah kamir, udah nggak bisa diapa-apain. Adonan itu nggak bisa lagi dipisahkan, nggak bisa dipisahkan sekali. Closing, mari kita saya undang tim worship. Ini closing ya. Yesus tahu bahwa belief system itu bisa bondage kita, bisa mengikat kita, bisa menawan kita. Dan dia bilang dalam Yohanes 8 ayat 31-34. Then Jesus said to those Jews who believe him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kita butuh valid reference point dalam hidup ini. Karena kalau enggak, saudara kita gampang diomong-ambingan ke A, ke B, ke C, dan banyak keputusan-keputusan kita yang salah akhirnya. Dan bukan hanya bagi orang dunia, bahkan dalam Kristenan sendiri itu banyak belief system juga. Nah, saran saya cuma satu. Just pray everything, ya seperti saya juga pray, and Holy Spirit is a good counselor. He's the best counselor. He will advise you. He will give you peace to make a decision. Jadi saudara nggak perlu takut saudara akan tersesat atau enggak. Selagi saudara bertanya pada Tuhan. Orang Farisi, orang Saduki, saat mereka berhadapan dengan Yesus, they put the boundaries. No, I want to accept your values, your belief. No, enough. Dia pasang boundaries. Seandainya mereka bilang seperti ada cerita lain, Nikodemus, dia membuka dirinya, akhirnya mau terima Yesus. Dan saya berharap saudara bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara, karena di luar sana banyak orang dengan informasi yang cepat, mereka bisa mengakui tanpa saudara sadari, percayalah, tanpa saudara sadari. Karena ragi itu tanpa saudara sadari, saudara cuma sentuh sama bol doang, padahal nggak ada kelihatan, nggak ada raginya, tapi ada sisanya itu. Yang saudara diamkan, dia akan menghamirkan seluruh adonan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau hidup benar Tuhan. We want to live right. Oleh karena itu kami butuh reference point yang benar untuk hidup yang benar. Kami menyadari bahwa kami butuh Engkau Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dari dalam kami, supaya kami gak berusaha keras untuk memanipulasi perilaku kami. Tolong kami Roh Kudus, Kau tahu persis struggle yang ada saat ini yang kami miliki. Banyak ikatan yang mengikat kami, dan itu membuat kami susah bergerak. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa bergerak dari dalam our belief system, our inner man yang digantikan, sehingga kami bisa menunjukkan kepada orang sikap kami, perilaku kami, tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau sudah melakukan your part. Kau sudah turun ke dunia ini, meninggalkan takhtamu, meninggalkan kebesaranmu, meninggalkan semua atribut yang Kau punya, turun untuk mengajarkan kepada kami, untuk membawa leaven, your value, pengajaranmu, ragimu masuk dalam kehidupan kami. Itu 2000 tahun lalu sudah lewat, dan your value still exists until now. Thank you for your sacrifice. Thank you for your decision. We love you, Jesus.